Dugaan tipikor pembangunan tanggul, polisi tetapkan 3 tersangka. Menteri ESDM siap tuntaskan masalah listrik di Kepulauan. Menikmati kuliner rahang tuna bakar dengan aroma pala. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Manado Sepekan, edisi Sabtu 1 November 2025. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman sorotan menarik dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Polresta Manado menetapkan 3 orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan tanggul penahan tebing di Kelurahan Malalayang 1. Proyek ini dilakukan pada tahun 2020, total anggaran 500 juta rupiah dengan total kerugian keuangan negara 347 juta rupiah lebih. Unit Tipikor Satreskrim Polresta Manado menetapkan 3 orang tersangka dalam pembangunan tanggul penahan tebing di Kelurahan Malalayang 1, Kota Manado, Jumat pekan lalu. Proyek yang ditata di APBD Kota Manado tahun anggaran 2020 dengan total dana 500 juta rupiah ditaksir telah merugikan negara lebih dari 340 juta rupiah. Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid mengungkapkan salah satu tersangka masih dalam proses perawatan di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Manado. Perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli di bidang akuntansi dan auditing dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil bahwa sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode penghitungan kerugian keuangan negara, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan tanggul penahan tebing Kelurahan Malalayang 1 Barat, lingkungan 2, 3, dan 9 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado tahun anggaran 2020 adalah sebesar 347.833.691 rupiah. Jajaran Satuan Tipikor Polresta Manado masih terus melakukan penyidikan terkait kasus tindak pidana korupsi ini. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, 2 tersangka kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Klabat berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Minahasa Utara. Kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap salah satu warga Desa Klabat, Minahasa Utara. Peristiwa dugaan pembunuhan ini terjadi pada 16 Oktober 2025. Korban diketahui bernama Ferdinand Minggulio, warga Desa Klabat Jaga 6. Berdasarkan keterangan kepolisian, telah kehilangan nyawa akibat penganiayaan oleh kedua tersangka menggunakan senjata tajam. Polisi mengungkapkan pelaku berjumlah 2 orang, yakni Daniel Frans Mario Sunda dan Yofi Samuel Dondo. Keduanya merupakan warga Desa Klabat Jaga 5, Kecamatan Dimembe. Hasil penyidikan polisi, tindak pidana pembunuhan ini terjadi hanya karena perkataan korban yang menyinggung salah satu tersangka. Sudah kami amankan keduanya dengan atas nama Daniel Frans Mario dan Yofi Samuel Dondo. Jadi untuk kronologis kejadian, pada saat korban menghadiri suatu acara di Desa Klabat, korban menyampaikan kepada pelaku bahwasannya turun Jo, saya nganapi suara. Dari situlah pelaku pertama yang atas nama Mario ini, dia tidak terima dengan pernyataan yang disampaikan oleh korban. Lalu dengan spontan pelaku pertama ini mengambil senjata tajam di rumahnya, lalu langsung memukul atau membacok korban di kepala sebanyak 2 kali. Dan pelaku yang kedua, di saat korban sudah akan pergi ke rumah sakit, pelaku yang kedua menghujani tikaman, itu kurang lebih 7 tikaman.
Kedua tersangka dijerat pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman maksimal 15 hingga 20 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, unit Reskrim Polsek Wenang Polresta Manado berhasil menangkap 1 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di wilayah kota. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan 8 unit kendaraan roda 2. Tim Resmob Polsek Wenang Kota Manado berhasil meringkus 1 orang tersangka curanmor di Mahkeret Timur, Kecamatan Wenang pada Minggu 27 Oktober 2025 kemarin. Dalam aksinya, pelaku atas nama Claudio Valdo berumur 21 tahun berhasil menggondol 8 unit kendaraan jenis roda 2. Diketahui modus tersangka dalam menjalankan aksinya adalah mendorong kendaraan roda 2 yang sedang terparkir tanpa pengamanan ganda, lalu mendorong hingga ke tempat aman. Kemudian pelaku membuat kunci duplikat di jasa tukang kunci. Jadi modus operandi dari tersangka ini, dia melihat situasi di parkiran kendaraan sepeda motor ini. Ketika sepeda motor ini tidak terkunci, maka dia dorong sampai jarak yang lumayan jauh. Kemudian dia menggantikan kunci. Ketika dia sudah merasa aman di tempat dia membawa kendaraan tersebut. Oke. Jadi untuk kendaraan sepeda motor saat ini berjumlah 8 unit setelah dilakukan pengembangan. Jadi untuk tambahan dari kami, untuk kendaraan ini, yang 8 unit ini, itu sudah terjual di beberapa daerah. Hingga saat ini tersangka masih dalam proses penahanan dan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, petugas gabungan di Kota Mobagu, Sulawesi Utara menyita ribuan botol minuman beralkohol berbagai jenis dan merek golongan A tanpa izin dari sejumlah toko dan kios. Salah satu toko yang ikut terjaring razia diketahui milik anggota DPRD Kota Mobagu. Petugas gabungan terdiri atas Satpol PP, TNI Polri, Kejaksaan dan Dinas Perdagangan Kota Mobagu melakukan razia minuman keras tanpa izin di sejumlah titik di wilayah Kota Mobagu. Dalam operasi kali ini petugas berhasil menyita ribuan botol minuman keras golongan A yang dijual tanpa izin resmi di sejumlah toko dan kios. Salah satu toko milik anggota DPRD Kota Mobagu juga tak luput dari razia petugas. Dari toko tersebut, petugas menemukan dan menyita ratusan botol minuman keras, baik yang sudah terpajang maupun yang masih disimpan dalam kardus. Anggota DPRD yang tokonya ikut dirazia protes dan menilai tindakan penyitaan yang dilakukan petugas tidak sesuai prosedur. Dirinya mengaku tidak pernah menerima surat peringatan pertama atau peringatan kedua sebelum dilakukan penyitaan dan merasa sangat dirugikan. Sangat menghormati seluruh kegiatan pemerintah, tetapi sebagai pemerintah dan status pembina terhadap pedagang di kota-kota Mobagu, saya berharap pemerintah daerah lebih mendukung proses ini, lebih mendukung untuk menuntun pedagang sebagai anak dagang atau anak binaan, bukan sebagai pembinasa. Jadi bukan langsung tindakan, karena prosedurnya harus peringatan 1, 2, dan ketika tidak diindahkan, baru dilakukan tindakan. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mobagu bilang, penyitaan ini dilakukan karena sebagian besar penjual tidak memiliki izin resmi. Bahkan sebelum dilakukan penyitaan, sudah dilakukan sosialisasi dan para pemilik toko juga sudah membuat pernyataan untuk tidak berjualan jika tidak sesuai ketentuan, bahkan telah diberikan peringatan. Jadi penindakan hari ini tentu sudah ada tahapan sebelumnya. Pertama kita melakukan sosialisasi, menemui langsung setiap owner yang menjual. Bahkan kami lengkap, Dinas Perdagangan, tim terpadu dengan PTSP untuk mengecek perizinan minuman beralkohol golongan A, B, dan C. Nah, saat ditemukan tidak ada, maka kami pun kemudian mengundang para pihak ini untuk membuat surat pernyataan. Dan surat pernyataan tidak berjualan apabila tidak sesuai ketentuan. Tentu sebelum ada izin. Nah, sampai di situ tentu sudah harus berhenti, kan? Sudah ada surat pernyataan. Nah, kemudian itu tidak cukup, kami sudah berikan surat peringatan tertulis untuk tidak berjualan sebelum ada izin.
Ribuan botol minuman keras hasil sitaan ini kemudian langsung diamankan di kantor Satpol PP Kota Mobagu untuk proses lebih lanjut. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi Menteri ESDM siap tuntaskan masalah listrik di kepulauan akan kami hadirkan di Kompas Manado sepekan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan 2 unit kapal layanan kesehatan bergerak bagi warga di 2 kabupaten kepulauan di Sulut, masing-masing untuk Pemkab Talaut dan Pemkab Sangihe. 2 kabupaten kepulauan yakni Talaut dan Sangihe berada di wilayah perbatasan utara Indonesia dengan negara Filipina, menerima bantuan kapal layanan kesehatan bergerak dari Basnas dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. Mendagri Tito Karnavian didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menyerahkan secara simbolis bantuan kapal ini yang diterima langsung Bupati Talaut Weli Tita dan Bupati Sangihe Mikael Tungari. Ada peralatan-peralatan emergensi ada di situ, bahkan bisa untuk membantu operasi. Kemudian ibu-ibu yang melahirkan, ya, kan perlu waktu. Ini bisa dilaksanakan di situ. Di samping insiden-insiden kesehatan yang lain, misalnya ada bencana tenggelam atau bencana-bencana yang lain, ada yang sakit memerlukan perawatan segera, mungkin jantung atau apapun juga. Nah, ini sangat bermanfaat. Peralatan-peralatannya juga lengkap kan di situ. Ini bagian yang tak terpisahkan dari program kami untuk NKRI. Itu dana zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial keagamaan yang lain kami gunakan dalam rangka untuk mem-backup daerah-daerah perbatasan sebisa mungkin walaupun kecil, tetapi untuk mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga tentu saja ini adalah dalam rangka untuk ikut sedikit membantu program pemerintah Astacita. Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari mengaku sangat bersyukur dengan kehadiran fasilitas kapal layanan kesehatan bergerak, di mana kapal ini akan membawa harapan besar bagi warga kepulauan dan pesisir yang karena letak geografisnya seringkali terbatas mendapatkan layanan kesehatan yang cepat. Kita prioritaskan ini layanan SOS dan kemudian layanan kepulauan di Kecamatan Marore dan Tatoare. Karena 2 kecamatan ini adalah kecamatan yang terjauh dari kita di pusat kota, yang membutuhkan waktu hampir 1 hari kalau dengan kapal perintis. Jadi kalau ada kasus kegawat daruratan, kemudian kasus ibu hamil yang misalnya sudah terlambat melahirkan, kapal ini bisa beroperasi juga sebagai tempat untuk persalinan. Sehingga kematian angka ibu hamil, kemudian bayi, kegawat daruratan, bahkan bencana bisa kita minimalisir ke depan. Selain menerima bantuan kapal, Pemkab Talaut dan Sangihe juga menerima bantuan biaya operasional bahan bakar kapal senilai 1 miliar rupiah. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerjanya di Minahasa, Sulawesi Utara Rabu pagi. Kunjungan ini dalam rangka meninjau pelaksanaan program bantuan pasang baru listrik atau BPBL bagi masyarakat kurang mampu yang dilaksanakan serentak di beberapa daerah lain di Indonesia. Dalam kunjungannya ke Kecamatan Langoan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu pagi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus berdialog dengan sejumlah warga se-Indonesia secara online, membahas sektor kelistrikan yang dihadapi. Selanjutnya, Menteri Bahlil memberikan bantuan listrik gratis dari pemerintah kepada salah satu warga di Kecamatan Langoan, Minahasa. Pemberian bantuan ini masuk dalam program bantuan pasang baru listrik atau BPBL. Menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan juga kepada Bapak Menteri ESDM yang sudah membantu keluarga kami
yang boleh mendapatkan pemasangan listrik gratis. Menteri Bahlil Lahadalia bilang, bantuan listrik gratis ini tidak hanya akan diberikan di Minahasa saja, namun juga di 11 desa kepulauan di Sulawesi Utara yang belum merdeka listrik. Hadir di sini untuk meresmikan peresmian pembangkit listrik tenaga mikrohidro di 2 tempat di Provinsi Papua Barat, di Arfak dan di NTT, serta kami meresmikan pemasangan listrik langsung kepada masyarakat. Nah, tetapi di Sulawesi Utara itu ada 11 desa yang belum mendapat akses listrik. Dan dari 11 desa ini, sebagian adalah di perbatasan dengan daerah laut yang ke Filipina. Dan ini sudah saya anggarkan lewat Kementerian SDM 2025 sudah ada, 2026 kita targetkan semua untuk Sulawesi Utara secara keseluruhan di 2026 Desember sudah harus selesai. Selanjutnya, Menteri Bahlil menegaskan bahwa pihaknya telah menganggarkan sejumlah 4,5 triliun rupiah untuk mengentaskan masalah kelistrikan yang ada di seluruh Indonesia. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, 175 turis asal Korea Selatan tiba di Bandara Samratulangi Manado Senin dini hari. Kedatangan ratusan turis ini menandai penerbangan perdana rute Incheon Manado. Maskapai penerbangan EasterJet yang membawa 175 turis asal Korea Selatan tiba di Bandara Samratulangi dan disambut dengan tradisi water salute. Nampak Wakil Gubernur Victor Mailangkai didampingi Kepala Dinas Pariwisata Sulut Devi Thanos dan pihak otoritas bandara menyambut kedatangan ratusan turis Korea Selatan ini. Rute baru Incheon Manado menandai terbukanya kembali konektivitas Manado dengan Korea Selatan. Gubernur Julius Silvanus saat menghadiri kegiatan GNPIP Sulampua di kantor perwakilan BI Sulut Senin 27 Oktober mengatakan pemerintah provinsi terus berinovasi guna mengembangkan sektor pariwisata. Perbaikan infrastruktur destinasi wisata menjadi lebih baik dan layak, sementara dilakukan agar wisatawan yang berkunjung menjadi betah. Saat ini kunjungan pariwisata mancanegara Sulawesi Utara ini semakin meningkat dengan dihadirnya tadi pagi dari Korea Selatan, dari Seoul, telah mendarat pukul 01.00 dan ini penerbangan pertama. Kemudian nanti malam saya akan ada kegiatan welcome dinner untuk mereka. Tentunya ini juga sebagai semangat pariwisata kita di Sulawesi Utara, tentunya juga akan merambah kepada provinsi-provinsi lainnya. Karena penerbangan ini dalam 1 minggu akan dilaksanakan 4 kali sampai bulan Desember nanti masuk ke reguler. Setiap hari ada wisatawan mancanegara dari Korea Selatan ke Manado. Selain penerbangan dengan Korea Selatan, Gubernur juga sedang merintis kembali untuk membuka akses penerbangan Manado dengan sejumlah kota di Tiongkok. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi menikmati kuliner rahang tuna bakar dengan aroma pala akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, PT Pertamina Patraniaga terus menunjukkan komitmennya membangun negeri lewat program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di Sulawesi Utara, salah satu program di bidang pendidikan adalah pendidikan non-formal bagi anak-anak pesisir di perkampungan Candi, Kelurahan Bitung Barat 1, Kota Bitung. Puluhan anak-anak nelayan ini mendapatkan pendidikan gratis di luar sekolah guna membantu meningkatkan akademis dan membangun karakter anak. Pendidikan itu sebenarnya penting. Nah, anak-anak ini kita lihat mereka butuh untuk sadar akan hal itu. Jadi kita mulai dengan langkah kecil, kita mengadakan pembelajaran supaya mereka itu sadar bahwa pendidikan itu penting.
Pemukiman Candi di Kelurahan Bitung Barat 1, Kecamatan Maesa, Kota Bitung merupakan wilayah perkampungan pesisir yang mayoritas warganya menggantungkan hidup sebagai nelayan. Anak-anak di wilayah pesisir ini bertumbuh sejak kecil dan akrab dengan lingkungan perairan, bermain dan belajar. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi lewat Integrated Terminal Bitung meluncurkan program pendidikan non-formal bagi puluhan anak pesisir Candi dengan mendirikan rumah anak pesisir. Tujuannya meningkatkan kualitas intelektual, menggali minat bakat, serta membentuk karakter anak-anak pesisir Candi. Jadi RASI ini atau Rumah Anak Pesisir ini sudah terbentuk dari 2024 ya Pak. Nah, tahun 2024 ini karena di area Candi ini belum ada fasilitas tempat anak-anak ini bisa belajar, bisa istilahnya tahu dasarnya dulu seperti kayak abjad dan angka itu. Jadi dari CSR dan HSEIT Bitung itu membuatkan rumah atau tempat fasilitas agar anak-anak bisa belajar. Nah, di tahun 2025 ini setelah fasilitasnya sudah ada, rumah anak pesisirnya sudah ada, maka sudah mulai dilakukan metode pembelajaran atau kelas-kelas belajar yang biasanya dilakukan oleh volunteer-volunteer setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Nah, untuk volunteer-volunteernya juga ini kita ada 16 orang. Biasanya mereka bergantian di setiap hari Sabtu itu ada 3 sampai 5 orang. Pola pembelajaran pun dibuat berbeda agar peserta didik tidak bosan. Belasan relawan mengajarkan 30 anak pesisir Candi membaca, menulis, berhitung, kreativitas hingga pendidikan karakter dan edukasi lingkungan. Kan yang tantangan tadi kita itu yang soal anak-anak tuh minatnya semakin berkurang, makanya kami juga bersyukur ada dari pihak Pertamina yang memberikan support, memberikan bantuan. Sehingga setelah rumah belajar ini sudah ada, kedepannya kita akan menerapkan metode yang tadi dibilang itu gamifikasi. Jadi ada rewardnya ketika anak-anak dia bisa lakukan hal yang baik ini, itu ada reward. Nah itu proses pembelajaran gamifikasi untuk ke depan kita akan mulai terapkan di tahun yang berjalan ini. Mereka senang karena pengalaman belajar di rumah anak pesisir ini bisa membuat mereka lebih berkembang. Orang tua pun mengaku sangat gembira karena anak-anak mereka bisa memperoleh pendidikan ekstra gratis melalui program CSR dari Pertamina Patraniaga. Selama mengikuti itu ada perubahan lah yang didapat? Ada. Jadi bisa tahu baca, tahu menulis. Kami sebagai orang tua merasa terbantu dengan adanya Rumah Cinta Kasih di kampung kami ini. Ya harapan saya tetap maju terus ini Rumah Cinta Kasih. Terima kasih juga kepada Pertamina Patraniaga yang sudah mendukung kami di sini dan selalu setia mendampingi anak-anak pesisir pantai. Kontribusi dan upaya mencetak generasi yang cerdas, berakhlak, dan memiliki semangat untuk berkembang adalah tanggung jawab kita bersama. Anak-anak pesisir memiliki potensi besar yang perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk Pertamina Patraniaga. Doni Arai, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, ikan tuna merupakan salah satu hasil laut unggulan di Sulawesi Utara. Oleh masyarakat lokal, ikan tuna ini diolah menjadi kuliner yang menggugah selera. Seperti di rumah makan Queen Fish kawasan Boulevard 2 Kota Manado yang banyak menggayat penikmat kuliner ikan bakar rahang tuna. Kawasan Boulevard 2 Sindulang di Kota Manado menjadi salah satu titik bagi warga lokal maupun wisatawan untuk berburu kuliner ikan laut. Di kawasan ini berjejer banyak restoran dan rumah makan yang menyediakan ikan berbagai olahan dengan bumbu dan racikan khas terbaik dari para koki. Seperti di salah satu resto Queen Fish, tersedia kuliner rahang tuna bakar dengan dabu-dabu yang menggugah selera. Setiap hari rumah makan ini menyediakan beragam menu ikan laut, mulai dari rahang tuna bakar, dada tuna bakar, goropa, woku, hingga tude bakar, dan lainnya. Salah satu yang paling digemari pengunjung adalah rahang tuna bakar rica. Menurut pengunjung, rahang tuna bakar di resto ini memiliki cita rasa spesial, apalagi didukung dengan racikan dabu-dabu dan sambal khas Manado.
Teknik membakar yang berbeda menjadikan tekstur daging menjadi lembut dan gurih. Pertama, selain merupakan hobi, daging tuna memang tidak bisa kita pungkiri memiliki tekstur daging yang sangat lezat ketika kita nikmati. Sehingga selalu mengundang rasa ingin mencicipi daging tuna setiap saat. Kalau menurut saya sama, tapi mungkin yang membedakan rahang tuna yang ada di rumah makan Kunipis ini dengan di tempat lain adalah orang Manado bilang dabu-dabu atau sambalnya itu yang memiliki rasa yang lain daripada yang lain dari yang ada di tempat yang lain, sehingga sangat enak ketika dipadukan dengan daging tuna. Di restoran ini, rahang tuna bakar menjadi salah satu menu andalan yang banyak diincar pengunjung, tak hanya warga lokal namun juga wisatawan dari luar Sulawesi Utara. Bahan baku berupa rahang tuna fresh, serta pilihan bumbu dabu-dabu dari bahan baku terbaik menjadikan ikan bakar rahang tuna ini laris manis. Selain itu, rahang tuna ini dibakar menggunakan cangkang biji pala, sehingga menghasilkan rasa dan aroma buah pala yang khas. Untuk menu-menu yang ada, biasanya kami menyediakan goropa. Goropa merah, ada goropa hitam, ada juga bubara putih, bubara laut, sama cumi, udang, tapi lebih ke fokus dada tuna sama rahang tuna. Mungkin dari cita rasa dari rica atau orang Manado bilang dabu-dabu, itu karena itu ciri khas tersendiri, karena itu dibuat dari orang owner sendiri, tanpa ada campur tangan orang sebagai karyawan yang ada. Kira-kira tergantung sih, kalau rame dia lain kali 30 nota, itu yang berapa porsi itu tuh yang kali 30 nota. Kalau sunyi dia lain kali cuma 25 atau 20 begitulah dia. Nah, jika sempat berkunjung ke Manado, jangan lupa mampir untuk menikmati kelezatan rahang tuna bakar di kawasan Boulevard 2 Manado. Rahang tuna ini dibanderol mulai dari harga terendah Rp40.000 per paket, sudah termasuk sayur dan nasi atau singkong rebus. Yani Mika Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kompas Sepekan kali ini. Saya, Anatasa Mewoh, dan mewakili tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.